Untuk mengetahui rekomendasi komoditas pekan ini, kita telah bersama Nanang Wahyudin, analis Valbury Asia Futures. Ya, Pak Nanang, seperti apa pergerakan harga komoditas hingga sore ini? Apa sentimen yang mempengaruhi? Ya, kita lihat selama perdagangan di sore hari ini pergerakan harga komoditas khususnya dari harga emas mengalami pelemahan ya jika dibandingkan dengan sesi perdagangan Asia tadi pagi sempat berada di 1771 khususnya untuk emas kembali tergerus di perdagangan sesi Eropa pada sore hari ini tidak lepas karena kenaikan yield obligasi Amerika yang pada sore hari ini sudah kembali berada di 1,60% dari sebelumnya berada di 1,57 di sesi pagi. Angka naik dan pada akhirnya membuat harga emas pun kembali mengalami koreksi. Namun tidak menutup kemungkinan harga emas pun berpotensi masih mempertahankan sisi positifnya karena beberapa kali testing di sisi perdagangan pekan yang lalu sudah berhasil menembus area 1796 dan 1800-nya. Jadi potensi penguatan jangka pendek pun masih tetap terbuka dan untuk bergerak di 1800 dan saat ini koreksi yang normal ketika sebuah yield obligasi Amerika yang bergerak naik dan kita lihat performa indeks dolar pun saat ini masih berada di bawah 94 dan ini pun juga menjadi sebuah batu sandungan bagi dolar sendiri dan kita lihat harga emas pun ini menjadi sebuah momentum kita untuk menjadikan peluang untuk melakukan buy on weakness terhadap harga emas begitu Mas Andra. Ya, lalu komoditas apa saja yang mengalami kenaikan permintaan sejak awal Oktober hingga sore ini? Apa yang menjadi pemicunya, Pak Nanang? Oke, baik. Harga komoditas mungkin kita bisa mengetahui kondisi yang terjadi di awal Oktober ini, kenaikan harga BBM energi pun juga ini menjadi sebuah pemicu kenaikan harga CPO dan tambah lagi beberapa titik yang perlu diperhatikan adalah CPO ya yang saat ini sudah mendekati area 5.000-nya dan berpotensi di bulan Oktober ini akan berada di membentuk sebuah range baru dia yaitu di 5.000 sampai dengan 5.200 bahkan sampai 5.300. Sedangkan potensi yang terjadi koreksi yang normal ini itu ada di 4.800 hal yang wajar karena kenaikan harga minyak dunia ini pun membuat efek tersendiri bagi CPO sendiri. Ditambah lagi kita lihat substitusi terhadap batu bara yang kemungkinan batu bara yang cenderung lebih mahal membuat harga minyak pun kebutuhan terhadap energi itu pun kembali meningkat dan juga untuk diesel. Jadi pun kita lihat CPO dan juga kita lihat turunannya juga oleh juga mengalami penguatan, tapi tidak untuk hari ini sedikit koreksi, tapi potensi untuk menguat di akhir pekan itu masih akan terjadi karena kita lihat kinerja ataupun market pun melihat bahwa potensi tersebut menjelang akhir tahun dan juga kita lihat musim dingin pun juga peningkatan terhadap permintaan harga minyak pun makin tinggi ditambah lagi belum adanya perubahan kebijakan yang diambil oleh OPEC ataupun produsen dari harga minyak terhadap produksinya yang masih tetap rendah begitu. Oke, Pak Nanang, bagaimana persaingan emas dan mata uang aset hingga saat ini? Apakah ada pergeseran selera investor? Iya, kita ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kenaikan dari USD Japanese ya, USD JPY, di mana kita lihat kenaikan di 114 terhadap dolar ini tidak lepas karena carry trade muncul ketika sebuah investor beralih dari melakukan investment terhadap aset yang memiliki nilai suku bunga rendah untuk diinvestasikan ke aset yang memiliki nilai suku bunga yang tinggi untuk memiliki keuntungan yang dapat tadinya terjadi pada pergerakan USD JPY yang mengalami pelemahan jika dibandingkan terhadap dolar. Karena paritas mata uang yang lainnya sejenis seperti USD Swiss franc maupun USD Kanada itu mengalami penguatan terhadap dolar. Dan potensi dolar pun kali ini juga masih di pekan ini masih cenderung terbatas, artinya market sedang mengantisipasi pemulihan ekonomi yang sudah berjalan secara global pun sudah mulai. Pandemi yang menjadi endemi sendiri ini menjadi sebuah langkah yang awal, jadi proses beberapa negara pun sudah mulai melakukan restrukturisasi ekonominya dia dan ini juga menjadi langkah paling tidak penguatan dolar pun sedikit terganggu ataupun tertahan, tinggal menunggu bagaimana reaksi pasar pada bulan depan ketika Fed meeting keputusan mengenai tapering sendiri ini akan merubah arah kebijakan ataupun arah dolar sendiri terhadap mata uang utama dunia dan saat ini pergerakan dolar pun masih dalam potensi rentan harga di 93 sampai dengan 9450 dan kemungkinan besar menjelang awal bulan depan kemungkinan ada perubahan yang terjadi pada indeks dolar ketika tapering ini berjalan. Ya, lalu bagaimana perkembangan di pasar komoditas logam mulia lainnya dan komoditas perkebunan?
Ya, kita lihat dari pergerakan selain dolar, kita lihat selain dolar dan emas, kita lihat perkebunan seperti ataupun tambang lainnya seperti silver yang hampir sama dalam potensi untuk menguat hingga area 1,23 ini masih 23 bahkan sampai dengan potensi untuk mengejar yang terjadi kita bisa manfaatkan ketika untuk ke area 23 bahkan menyentuh area 24 ya. Untuk silvernya sendiri ini berpotensi terjadi walaupun di sini saat ini masih tertahan kenaikannya karena faktor dari penurunan dari logam mulia lainnya seperti emas yang sedikit terkoreksi, tapi potensi untuk kenaikan jangka pendek itu masih akan tetap terbuka hingga akhir bulan ini bahkan sampai di awal bulan November nanti. Nah, sedangkan untuk perkebunan yang lainnya baik itu dari kopi maupun dari kakao itu masih cenderung volatile. Dalam artian di sini kopi masih mengalami penurunan ketika jumlah intensitas musim penghujan sudah mulai memasuki. Jadi ini menjadi sebuah langkah yang perlu diperhatikan juga di satu sisi untuk kakao sendiri ini mengalami lonjakan permintaan ketika permintaan tersebut produksi yang mulai terbatas. Begitu, Mas Andra. Oke, baik, terima kasih informasi dan analisanya Pak Nanang. Pemirsa, demikian tadi Pak Nanang Wahyudin, analis Valbury Asia Future.